Assalamualaikum, nama saya Agita Paramita. Di sini saya sebagai owner dari Agita's Cakes. Agita Cakes sendiri itu menjual kue-kue ya, baik itu snack box, kue tradisional dan juga wall cake gitu. Kita tuh biasanya awalnya hanya online ya Mbak. Terus kita masih banyak yang kita jual, mau itu kue dalam bentuk kue ulang tahun atau juga kue-kue yang bolu-bolu gitu. Tapi berjalannya waktu kita akhirnya memfokuskan untuk berjualan snack box aja gitu. Jadi awalnya itu kan kita ngisi snack box untuk kantor suami saya gitu kan. Terus saya setiap kali isi kita selalu foto. Nah mungkin dari sana teman-teman tuh pada melihat, akhirnya mereka nanya kan sama saya, gimana kalau mau isi di kantor saya enggak gitu. Akhirnya mumpung ada kesempatan, ada peluang, akhirnya aku memberanikan diri lah untuk berjualan snack box di kantor temen dan tempat lain gitu. Jadi pertama kan aku jualannya tuh jualan baju. Nah karena penurunan penjualan, aku berpikir kira-kira apa sih ya kira-kira apa yang bisa aku jual tapi orang tuh suka gitu dan langsung habis kan. Jadi kepikiran coba deh aku bikin kue aja gitu dengan merek sendiri gitu kan. Siapa tahu bisa diterima sama masyarakat, sama orang. Ternyata ya sampai saat ini sih mereka masih suka sama produk dari kita gitu. Pertama kali itu aku bikin bolu marmer ya, karena itu yang paling mudah dan kayaknya orang tuh butuh untuk nyemil keluarganya atau buat nyemil anaknya. Jadi aku pertama kali buat itu sih, sama kue sus gitu. Jadi mungkin awalnya itu aku tuh dilihat dari ibuku mungkin ya. Dulu tuh setiap Sabtu atau Minggu pas lagi beliau sedang libur kantor, entah kenapa orang tua aku tuh selalu manggil aku untuk ayo sini bikin kue gitu. Itu masih waktu TK ya. Aku tuh selalu harus buka telur. Terus kebiasaanku adalah nyicipin adonan-adonan walaupun saat itu belum bisa untuk mixer, tapi ibu selalu melibatkan aku untuk membuat kue. Nah, aku juga bingung kenapa ibu tuh selalu beliin aku setiap bulan loh Mbak. Itu buku-buku resep sampai majalah masak. Itu ibu selalu beliin aku dan aku selalu lihat-lihat, wow ini menarik ya. Padahal saat itu sih aku nggak kepikiran untuk berjualan kue gitu ya. Terus juga anehnya itu adalah ibu selalu beliin aku buku-buku yang aku nggak pernah minta gitu. Dan dari situlah mungkin jadi terinspirasi. Jadi aku dari sana jadi kepikiran untuk bikin kue gitu. Waktu itu sih 2,5 juta ya Mbak. Jadi awalnya aku tuh minta sama suami gitu kan, Mas boleh nggak aku untuk beli oven gitu ya, oven sama mixer. Itu sih untuk permulaan ya, untuk aku ngetes dulu apa kueku tuh diterima apa enggak kan. Dan ternyata kan banyak. Akhirnya aku bilang sama suami, cuman kan saat itu suami lagi nggak ada. Nah ternyata mertua aku tuh denger kan ya. Akhirnya dia ngasih aku loh modal 2,5 juta, katanya ini coba kamu pakai uangnya untuk beli mixer, kata dia, mixer yang lebih besar kata dia. Akhirnya aku pakai untuk beli itu sih awalnya, untuk modal awalnya gitu. Kira-kira sekarang mixernya itu ada 8. Jadi ada yang mixer standing, ada yang mixer tangan, totalnya kira-kira 8 lah ya sekarang. Kalau karyawan, alhamdulillah sekarang itu ada 40-an. Mereka dibagi divisi-divisi ya. Jadi mereka ada di bagian produksi sendiri, terus
untuk administrasi sendiri, keuangan sendiri, jadi udah banyak lah ya, alhamdulillah. Punya karyawan tuh awalnya ya aku kan sama suami produksi sendiri, jadi semuanya tuh dikerjain berdua lah ya, dari beli bahan baku sampai nganter kuehnya juga sampai bikin gitu. Karena semua dikerjain sendiri, tiba-tiba suami tuh sakit di tangannya gitu kan, sampai kita udah coba ke dokter gitu, tetap nggak sembuh juga. Nah, mulai dari situ aku mulai berpikir kayaknya nih harus hire karyawan gitu kan, walaupun emang orderannya tuh masih belum terlalu banyak, tapi kita ya udahlah, bismillah, semua orang kan pasti punya jalan rezekinya sendiri. Akhirnya kita dari situ mulai deh hire 1 orang gitu ya, untuk mereka aku ajarin gitu kan. Ya udah, akhirnya alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang. Kesulitannya itu adalah tiba-tiba ada orderan mendadak ya. Ternyata salah bikin tanggalnya, dan itu udah kita anter, ternyata salah. Nah, itu adalah pengalaman yang aku, wah ternyata begini nih akibatnya kalau semua dikerjain sendiri, kita bisa miss gitu. Nah, itu pengalaman yang paling nggak dilupakan sih. Terus yang pasti pengalaman yang nggak dilupain adalah kita pernah berdua sama suami nggak tidur sama sekali untuk ngerjain semua pesanan gitu. Kurang lebih 100 macamnya ya. Paling best seller sih kita pasti basic yang pakai coklat ya. Mereka tuh di order gitu ya, mau itu brownies atau molten cake, pokoknya apapun yang bentuknya coklat pasti mereka tuh suka gitu. Kalau sekarang sih impian aku mungkin untuk saat ini bisa punya dapur milik sendiri ya, karena kan sekarang masih sewa gitu ya. Aku pengen punya dapur atau pabrik sendiri yang emang itu punya aku. Sama satu lagi paling berharapnya sih bisa memenuhi keinginan pelanggan untuk kita bisa buka di kota-kota mereka lah ya. Jadi mereka berharap sih Agita Cakes itu bisa buka di kota-kota mereka, jadi mereka bisa mencicipi tanpa jauh-jauh harus ke sini gitu. Kalau untuk memulai bisnis, pesan aku sih kalau bisa kalian menjalani itu karena passion ya. Karena passion itu energi buat kalian ketika kalian menghadapi sebuah kesulitan-kesulitan di bisnis. Karena bisnis kan nggak selamanya lancar atau mudah. Kita tuh bisa lebih punya energi positif, atau gue harus bisa untuk jalanin ini gitu kan. Lalu yang kedua menurut aku adalah kalian harus sabar, karena membangun bisnis tuh nggak mudah, dan kalian harus sabar, perlahan, jangan buru-buru, karena semua butuh waktu, nggak ada yang instan gitu kan. Lalu menurut aku yang ketiga adalah kalian harus tetap belajar, karena kalian harus mengupgrade skill, mengupgrade pengetahuan dan wawasan kalian, karena zaman semakin berubah kan ya, tiap-tiap hari itu ada aja kejadian-kejadian baru, dan kalian harus update masalah itu. Dan yang keempat, kalau menurut aku sih, buat kalian yang masih baru banget berbisnis, kalau bisa sesuai kemampuan aja. Coba, karena kalau berhutang itu kita harus memikirkan laba kita segini, kita sudah dikejar-kejar hutang, atau kita udah dikejar-kejar biaya gitu kan ya. Jadi aku berpikir gimana aku caranya mengembangkan bisnis ini tanpa harus berhutang. Jadinya setiap ada laba ataupun keuntungan, aku selalu mensisihkan uang. Misalnya aku mau beli oven, kira-kira harganya 1 juta. Aku harus berpikir, berarti keuntungan yang aku sisihkan itu berapa untuk bisa mencapai 1 juta. Makanya kenapa sekarang aku bisa berkembang dan tanpa bank, yaitu karena aku berpikir, aku butuh apa sih sekarang gitu kan, aku butuh apa, dan aku menabung untuk itu semua. Dan alhamdulillah sih cara seperti itu efektif banget buat aku, tanpa aku harus pusing, stres untuk mikirin, aduh gimana ya ini aku harus punya cicilan yang belum dibayar gitu. Jadi
hal-hal yang kayak mikirin cicilan itu harus aku hilangkan. Jadi aku berpikir gimana ya caranya aku bisa inovasi produk, aku bisa ngembangin bisnis ini biar bisa buat lapangan pekerjaan orang lain. Jadi hal-hal yang sepele-sepele kayak gitu misalnya udah harus aku hilangin gitu sih. Alamat toko kita ada di Plaza Jati Bening, Jalan Caman, sebelum pintu tol masuk Jati Bening ya. Di sana ada. Terus untuk Instagramnya kita bisa ke @agitakex ya. Sama websitenya bisa hubungi, bisa klik www.agitakex.com.